Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat di rumah ya. Sebelum memulai pembelajaran olahraga, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa, doa sebelum belajar. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan Ustadz Abdul di kelas 3 ini di semester 1. Nah, Ustadz akan membahas tentang kombinasi gerak lokomotor. Ada yang tahu nggak pas kelas 2 apa sih gerak lokomotor itu? Baik anak-anak, Ustadz akan menjelaskan sedikit tentang pengertian gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat di mana bagian tubuh tertentu bergerak. Baik anak-anak, kombinasi gerak lokomotor macam-macamnya yaitu ada kombinasi berlari melompat, ada gerakan berjalan jinjit, dan yang ketiga itu permainan gobak sodor. Poin A, gerak berjalan jinjit. Nah, bisa dilihat contoh gambarnya. Ustadz sedikit menerangkan tentang jalan jinjit. Jalan jinjit merupakan kontraksi dari otot kaki dengan bertumpu pada ujung kaki atau telapak kaki depan, didukung dengan keluasan dari persendian kaki. Gerakan-gerakan ini memberikan rangsangan kekuatan pada tungkai, sehingga cepat sekali melelahkan otot kaki. Berikut ini video tentang gerakan berjalan jinjit. Bisa dilihat videonya. Ini contoh gerakan kaki ya, gerakan kakinya. Bisa dilihat videonya. Poin B, kombinasi berlari dan melompat. Nah, anak-anak tentunya sudah pada tahu semua ya permainan lompat tali. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Permainan ini merupakan kombinasi dari gerakan berlari dan melompat. Oh ya, Kerik. Berikut ini contoh dari kombinasi gerakan berlari dan melompat menggunakan tali. Oke anak-anak, yang terakhir poin C yaitu permainan menginjak garis atau disebut juga tentang permainan tradisional, yaitu permainan gobak sodor. Nah, gobak sodor adalah sebuah permainan grup yang terdiri dari dua grup. Di masing-masing tim terdiri dari 3 sampai 5 orang inti. Inti permainannya adalah menghadang lawan agar tidak lolos melewati garis ke garis terakhir secara bolak-balik, dan untuk meraih kemenangan seluruh anggota grup harus secara lengkap melakukan proses bolak-balik dalam area lapangan yang tertentu. Ayo kita belajar mengenal permainan tradisional di Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali permainan tradisional. Tetapi sayangnya permainan tradisional ini sudah mulai banyak dilupakan, terutama oleh anak-anak. Salah satu permainan tradisional di Indonesia adalah gobak sodor. Beberapa daerah mengenal permainan ini tetapi dengan nama yang berbeda. Misalnya Jawa Tengah mengenal nama gobak sodor, Jawa Barat Galasin, Kepulauan Natuna Gala, dan Kepulauan Riau dikenal dengan nama Gala Panjang.
Gobak sodor adalah permainan bergerak bebas yang dimainkan di lapangan berbentuk segi empat berpetak-petak. Dalam permainan ini, ada yang bertugas sebagai penjaga dan ada yang bertugas sebagai penyerang. Inti dari permainan ini adalah penjaga harus berusaha menghadang lawan agar tidak bisa lolos melewati penjaga dari garis awal sampai garis terakhir dan kembali lagi ke garis awal. Sedangkan penyerang berusaha melewati penjaga dari garis awal sampai ke garis akhir dan harus bisa kembali lagi ke garis awal tanpa tersentuh oleh penjaga. Ini dimainkan oleh dua tim, di mana setiap tim terdiri dari 3 sampai 5 pemain. Satu tim bertugas sebagai penjaga dan satu tim sebagai penyerang. Permainan ini dimainkan di lapangan berukuran 9 x 4 meter yang dibagi menjadi 6 bagian. Penjaga menjaga setiap garis horizontal dan ada satu pemain yang menjaga di garis vertikal yang berada di tengah lapangan. Pergerakan penjaga dibatasi oleh garis batas yang sudah ditentukan. Penjaga harus berusaha untuk menghalangi atau menyentuh pemain penyerang. Peraturan permainan untuk penjaga. Kedua kaki harus tetap di garis saat berusaha menyentuh lawan. Pergerakan hanya boleh ke kanan dan ke kiri. Artinya tidak boleh melangkah maju atau mundur, meninggalkan garis. Berikut ini contoh pergerakan penjaga. Penjaga pertama menjaga di garis pertama, penjaga kedua menjaga di garis kedua, dan penjaga yang ketiga menjaga di garis horizontal yang ketiga. Penjaga keempat menjaga di garis terakhir, dan ada satu pemain yang berada di tengah lapangan menjaga di garis vertikal. Peraturan permainan untuk penyerang. Penyerang berusaha melewati garis dari awal sampai garis akhir dan harus bisa kembali lagi tanpa tersentuh oleh lawan. Penyerang tidak menyentuh atau menginjak ataupun keluar dari batas garis samping. Setiap berhasil melewati penjaga, tim penyerang akan mendapatkan poin 1. Kemenangan dari permainan ini akan ditentukan oleh tim yang mendapatkan poin terbanyak. Tim penyerang mengatur strategi untuk bisa melewati penjaga dan kembali lagi ke garis awal. Jika berhasil akan mendapatkan poin 1. Serangan berakhir ketika penyerang berhasil dijangkau atau disentuh oleh penjaga. Kaki keluar atau menyentuh garis samping. Kedua kaki sudah menginjak atau melewati garis tetapi kembali lagi pada posisi sebelumnya. Tangan menyentuh garis. Penjaga berhasil menyentuh penyerang. Penyerang keluar dari garis samping. Ketika tim penjaga berhasil menggagalkan serangan, maka kedua tim bertukar posisi. Manfaat permainan ini adalah permainan ini dapat melatih kerjasama, melatih kecepatan, dan melatih kelincahan. Berikut ini contoh permainan atau pertandingan gobak sodor.
Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih anak-anak yang sudah melihat video pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Ustaz akhiri, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa, doa setelah belajar. Berdoa selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat.